Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin aw binimatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman tentu saja kita harus mengetahui tentang hikayat-hikayat para nabi. Salah satu nabi yang harus kita ketahui ialah hikayatnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah putra Yisa, yang mana Nabi Daud alaihissalam ini adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud dan keluarga tinggal di suatu kota yang namanya Bethlehem. Dan Nabi Daud alaihissalam ini adalah salah satu nabi yang taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di daerah Bani Israel sedang terjadi peperangan, sedang terjadi kedoliman yang diakibatkan oleh kedoliman Raja Jalut. Pada suatu itu Raja Jalut murka. Raja Jalut menzalimi rakyat-rakyat Bani Israel. Dan tentu saja rakyat Bani Israel tidak terima. Yang mana kerajaan pada saat itu dipimpin oleh raja yang sungguh luar biasa taat dan patuh terhadap ajaran Allah, yaitu Raja Talut. Dengan tindakan-tindakan seperti itu yang dibawakan oleh Raja Jalut, tentu saja Raja Talut tidak terima akan kedoliman-kedoliman yang telah dilakukan oleh Raja Jalut. Lantas Raja Talut membuat suatu pengumuman untuk segera bergerak untuk melawan Raja Jalut tersebut. Dan mengumumkan kepada masyarakatnya, warganya untuk senantiasa berjuang melawan Raja Jalut tersebut. Dan hal itu terdengar oleh keluarga Nabi Daud alaihissalam, Yisa. Lantas ayahnya Nabi Daud alaihissalam menginstruksikan kepada anak-anaknya untuk ikut senantiasa berperang, bergerilya melawan kezaliman Raja Jalut tersebut. Yang di dalamnya ada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dan para saudara-saudaranya senantiasa ikut berperang. Namun ayahnya berpesan kepada saudara-saudaranya dan Nabi Daud alaihissalam. Kakak-kakaknya, saudara-saudara yang lain boleh ikut berperang. Tetapi Nabi Daud ditugaskan hanya untuk melayani kakak-kakaknya saja. Lantas suatu itu Raja Talut bersama dengan Nabi Daud alaihissalam menuju ke tempat peperangan untuk melawan Raja Jalut tersebut. Sehingga di suatu perjalanan mereka kelelahan. Semua pasukan merasa kelelahan dan kehausan. Dan Raja Talut pun berkata, "Wahai pasukanku, jikalau kalian menemukan suatu sungai, kalian janganlah meminum sungai itu, terkecuali engkau hanya meminum sedikit saja untuk menghilangkan rasa hausmu saja." Suatu ketika tak lama dari itu, Raja Talut dan kaumnya dan para pasukannya menemukan suatu sungai. Dan tanpa disadari, semua pasukannya berlomba-lomba untuk menuju sungai tersebut karena merasa kehausan. Diakibatkan oleh perjalanan-perjalanan yang sangat jauh dari kerajaannya. Lantas
Raja Talut pun berbicara kembali, berkata kembali, "Wahai pasukanku, wahai bala tentaraku, jikalau kalian meminum dengan sepuasnya air dari sungai tersebut, kalian harus pergi keluar dari pasukanku." Dan para pasukan pun karena merasa kehausan tidak menghiraukan perkataan Raja Talut tersebut. Padahal Raja Talut itu hanya menguji kesetiaannya kepada beliau. Ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu banyak pasukan dari Raja Talut yang keluar dari pasukan Raja Talut tersebut. Akhirnya pasukan Raja Talut tersebut sekarang jumlahnya semakin minim, semakin sedikit. Diakibatkan pasukannya banyak yang keluar akibat meminum air sungai yang senantiasa berlebih-lebihan. Tetapi dengan semua itu tak menggoyahkan keimanan, rasa ingin melawan Raja Jalut tersebut. Meskipun dengan pasukan yang sedikit, Raja Talut makin berkobar semangatnya untuk melawan kezaliman Raja Jalut tersebut. Tiba saatnya bertemu dengan pasukan-pasukan yang dipimpin oleh raja yang zalim itu, raja yang jahat itu, yaitu Raja Jalut. Lantas semua bergerilya, berperang melawan pasukan Raja Jalut tersebut. Lantas sedikit demi sedikit pasukan Raja Jalut tewas diakibatkan oleh hadangan, hentakan yang dipimpin oleh Raja Talut. Dan tiba saatnya tinggal melawan raja yang gagah perkasa itu, raja yang jahat tersebut, raja yang zalim tersebut. Ketika melihat Raja Jalut tersebut, para pasukan yang dipimpin oleh Raja Talut merasa bergetar hatinya, merasa ketakutan karena Raja Jalut adalah raja yang sangat kejam, badannya kekar, tinggi badannya, dan dia sangat beringas sekali. Pasukan Raja Talut yang awalnya semangatnya berkobar-kobar ketika melihat posisi tubuhnya, melihat badannya yang kekar, semakin bersurut semangat dari pasukan Raja Talut tersebut. Namun Raja Talut memberikan suatu pengumuman. "Wahai pasukanku, wahai bala tentaraku, siapa yang mengalahkan Raja Jalut tersebut, maka dia akan dijadikan menantuku dan akan diberikan posisi di kerajaanku." Meskipun Raja Talut telah memberikan sebuah pengumuman, kabar gembira yang begitu istimewa kepada para pengikutnya, kepada para tentaranya, tetapi keberanian pun tidak ada yang mampu untuk meningkatkan semangatannya kembali untuk melawan Raja Jalut. Dan tiba-tiba ada seorang yang namanya Nabi Daud alaihissalam yang berani mengusulkan dirinya untuk melawan Raja Jalut tersebut. Namun Raja Talut meragukan kemampuan dari Nabi Daud alaihissalam, sehingga untuk pertama kali ditolak. Lantas karena keinginannya menggebu-gebu ingin melawan Raja Jalut tersebut, Nabi Daud terus mengusulkan dirinya untuk melawan Raja Jalut. Karena sering minta untuk melawan Raja Jalut kepada Raja Talut, akhirnya Nabi Daud alaihissalam diizinkan untuk melawan Raja Jalut yang bersenjatakan dengan sebuah ketepel dan tali. Subhanallah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa pemberani dari Nabi Daud alaihissalam sungguh luar biasa. Suatu ketika berhadapanlah Nabi Daud alaihissalam dengan Raja Jalut yang kejam itu. Ketika Raja Jalut melihat Nabi Daud alaihissalam, Raja Jalut
menghina, mengejek, meremehkan Nabi Daud alaihissalam. Apakah ini yang akan menjadi lawanku? Wahai anak kecil, kenapa kamu melawanku? Kalau kamu tidak ingin terbunuh dari peperangan ini, silakan pergi dari arena ini. Nabi Daud alaihissalam tertawa, tersenyum melihat Raja Jalut tersebut. Lantas Raja Jalut menghunuskan pedangnya beberapa kali kepada Nabi Daud alaihissalam. Dengan sangat lincahnya, dengan sangat cerdiknya, Nabi Daud alaihissalam berpindah-pindah. Akhirnya hunusan pedang tersebut, hentakan pedang tersebut tidak mengenai Nabi Daud alaihissalam. Sungguh luar biasa Nabi Daud alaihissalam. Suatu ketika ada kesempatan untuk menyerang Raja Jalut tersebut. Sehingga Nabi Daud alaihissalam mengeluarkan senjatanya berupa ketepel dengan suatu batu. Sehingga dihentakkanlah kepada jidatnya Raja Jalut. Dengan sekali hentakan, lantas Raja Jalut tumbang dan terbunuh. Dengan serentak, pasukan Raja Talut bertepuk tangan, bersorak-sorai karena melihat Raja Jalut jatuh tersungkur akibat perlawanan dari Nabi Daud alaihissalam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas mendengar, melihat kabar tersebut, Raja Talut sangat bergembira, sangat bersukacita dan menyambut Nabi Daud alaihissalam. Dan sesuai dengan janjinya, Raja Talut memberikan suatu anugerah dan hadiah kepada Nabi Daud alaihissalam. Yaitu Nabi Daud alaihissalam dinikahkan dengan putrinya Raja Talut yang bernama Mikhail. Mikhail ini adalah putri Raja Talut yang berparas cantik. Suatu ketika dinikahkanlah Nabi Daud alaihissalam dengan putrinya Raja Talut tersebut, yaitu Mikhail. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Pamor Nabi Daud alaihissalam semakin melonjak, semakin bagus di mata rakyat Bani Israel. Lantas semakin hari terdengar oleh Raja Talut, yang mana maklum manusia pamornya tidak ingin tersaingi oleh Nabi Daud alaihissalam. Lantas Raja Talut menyusun rencana untuk senantiasa menghilangkan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pun merasa aneh dengan kelakuan mertuanya, yang biasanya dia ramah, bermuka ramah, berbicara ramah, tetapi semakin hari semakin bermuka masam dan judes kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan Raja Talut menyusun siasat untuk menyingkirkan Nabi Daud alaihissalam. Lantas Nabi Daud alaihissalam merasa gelisah, merasa khawatir, dan akhirnya curhatlah kepada istrinya Mikhail. Wahai istriku, apakah gerangan yang membuat ayahanda yang semakin hari sikapnya semakin tidak sesuai dengan biasanya? Dia judes, dia bermuka masam kepada kami. Lantas istrinya yang solehah tersebut mengetahui akan rencana ayahandanya, yaitu Raja Talut. Wahai suamiku, sungguhnya ayahandaku tidak suka melihat engkau namanya semakin baik di mata rakyat Bani Israel. Mendengar curhatan tersebut, akhirnya Nabi Daud alaihissalam dan istrinya tidak menghiraukan kelakuan atau sifat-sifat ayahnya.
Tetapi semakin hari, kelakuan ayahnya sudah semakin dendam dan iri dengki akan kepamoran sifat baik dari Nabi Daud alaihissalam. Lantas Raja Talut menyusun siasat mengirim Nabi Daud alaihissalam untuk berperang di suatu peperangan dengan tujuan Nabi Daud tewas di medan perang tersebut. Tapi setelah Nabi Daud alaihissalam berperang melawan peperangan tersebut, karena di situ Nabi Daud adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Di situ intervensi Allah datang, pertolongan Allah datang, dan Nabi Daud pun meraih kemenangan. Dan ketika pulang ke Bani Israel, disambut lagi oleh rakyatnya dengan penuh kegembiraan. Dan disambut juga oleh Raja Talut dengan berpura-pura senang, dengan berpura-pura gembira atas kemenangan Nabi Daud tersebut. Padahal dalam hatinya, beliau tidak suka, beliau iri, beliau dengki, dan mengharapkan Nabi Daud alaihissalam tewas di peperangan tersebut. Hadirin ikhwatul iman, rahimakumullah, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari semakin hari, dendam, iri dengki Raja Talut kepada Nabi Daud alaihissalam semakin bergejolak dalam hatinya. Sehingga suatu saat dia akan membunuh Nabi Daud alaihissalam dengan tangannya sendiri. Dan hal itu terdengar oleh istrinya Nabi Daud alaihissalam, yaitu Mikyal. Dan dengan segera istrinya Nabi Daud memberitahukan kepada suaminya tersebut, "Wahai Nabi Daud alaihissalam, sungguhnya ayahanda kita akan membunuh kamu. Oleh karenanya, segera kamu pergi dari tempat ini untuk menyelamatkan diri." Lantas Nabi Daud alaihissalam mendengarkan usulan dari istrinya tersebut. Nabi Daud pun dan dengan para pengikut yang setianya pergi dari kerajaan tersebut untuk menghindari kezaliman atau kecemburuan sosial dari Raja Talut. Suatu ketika mau membunuh Nabi Daud alaihissalam, ternyata Nabi Daud alaihissalam tidak berada di tempatnya. Lantas Raja Talut mencari-cari kemana dan bertanya-tanya, kemana Nabi Daud? Kemana Nabi Daud? Kemana Nabi Daud? Mendengar kabar tersebut bahwa Nabi Daud telah pergi dari kerajaan ini, Raja Talut pun mencari Nabi Daud alaihissalam. Di suatu ketika, di suatu malam, karena raja dan pasukannya kelelahan untuk mencari Nabi Daud alaihissalam, dan kabar tersebut terdengar oleh Nabi Daud alaihissalam bahwa raja sedang mencari Nabi Daud alaihissalam. Dan ada salah satu pengawal atau pasukan atau pengikut Nabi Daud alaihissalam yang memberitahukan bahwa dia akan memberanikan diri untuk membunuh Raja Talut tersebut untuk Nabi Daud alaihissalam. Tapi Nabi Daud alaihissalam dengan bijaksananya melarang pengikutnya itu untuk membunuh Raja Talut. Dan dia datang sendiri ke tempat peristirahatan Raja Talut tersebut. Dan ketika raja sedang terlelap tidur, Nabi Daud alaihissalam mencabut pedangnya lalu memotong bajunya sedikit. Lantas dengan apa yang dilakukan Nabi Daud tersebut itu membangunkan Raja Talut tersebut. Ketika melihat Nabi Daud alaihissalam berada di depannya, Raja Talut merasa kaget. Apakah gerangan yang akan kau berbuat kepadaku, wahai Daud? Lantas Nabi Daud berkata, "Wahai Raja Talut, sesungguhnya kalau saya mau, saya akan membunuhmu ketika kamu sedang tidur. Tetapi itulah bukan sifatku yang sebenarnya. Untuk itu, pergilah kamu ke kerajaan." Lantas mendengar perkataan dari Nabi Daud tersebut, Raja Talut pun meminta maaf akan kehilafannya tersebut. Dan akhirnya Raja Talut pun pergi ke kerajaannya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu rasa dendam, rasa benci yang terus menyelimuti Raja Talut tersebut tidak pernah pudar.
terus membara. Tetapi dia malu untuk mendolimi menantunya tersebut, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Suatu ketika, singkat cerita, bahwasanya terjadi suatu peperangan dan langsung dipimpin oleh Raja Talut. Tidak didampingi dengan Nabi Daud alaihissalam karena ada keirian, kecemburuan dirinya kepada Nabi Daud alaihissalam. Sehingga terdengar berita bahwa Raja Talut tersebut tewas, meninggal di peperangan tersebut. Karena di kerajaan itu kekosongan raja. Jadi para rakyat Bani Israel mengangkat Nabi Daud alaihissalam untuk menjadikan seorang raja. Subhanallah. Buah kesabaran, buah kebijaksanaan, buah keberanian dari Nabi Daud alaihissalam menjadikan Nabi Daud seorang raja. Subhanallah. Ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam membagi hari-harinya, membagi waktunya menjadi beberapa waktu. Ada waktu untuk pemerintahan kerajaannya, ada waktu untuk beribadah kepada Allah, ada waktu untuk menghakimi atau untuk menjadi konsultan kerajaan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di suatu ketika Nabi Daud alaihissalam sedang berada di suraunya atau di mihrabnya, ketika dia sedang membaca kitab Zabur, karena dia punya kelebihan, dia punya keistimewaan, dia punya mukjizat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kitab Zabur dan berupa suara yang sangat indah. Ketika dia membaca kitab Zaburnya, maka semua binatang-binatang yang ada di sekelilingnya duduk mengelilingi beliau. Angin-angin pun yang awalnya kencang menjadi alon. Daun-daun yang berjatuhan ketika mendengar alunan suara Nabi Daud alaihissalam ketika membaca kitab Zabur menjadi terhenti. Subhanallah. Sungguh luar biasa mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Selain itu juga Nabi Daud alaihissalam ketika sedang membaca kitab Zabur, ada cerita yang sungguh unik dari hal ini. Dia melihat seekor ulat yang sedang berjalan mendekati Nabi Daud alaihissalam. Lantas Nabi Daud alaihissalam memerhatikan bacaan kitab Zaburnya dan melihat ulat tersebut, dan sambil terbenak dalam pikirannya, dia berkata dalam hatinya, apa yang bisa diharapkan dari makhluk yang seperti ini? Subhanallah, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, ulat yang mendengar perkataan Nabi Daud alaihissalam lantas berbicara dan menjawab tentang pertanyaan Nabi Daud yang terbenak dalam hatinya. Wahai Nabi Allah, aku diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku setiap hari membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Beratus-ratus kali membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan aku setiap malam membacakan sholawat kepada Nabi beribu-ribu kali. Sedangkan apa yang bisa kami ambil dari kenabianmu, wahai Nabi Allah, Nabi Daud alaihissalam? Mendengar pembicaraan dari seekor ulat tersebut, lantas Nabi Daud alaihissalam tersadarkan diri dan dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya setiap yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja tidaklah sia-sia. Yang mana tersirat dalam Al-Quran Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar.
Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Maka Maha suci Engkau, lindungi kami dari siksa api neraka. Hadirin ikhwatul iman, rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin cerita singkat tentang Nabi Daud alaihissalam. Sebetulnya banyak sekali keistimewaan dari Nabi Daud alaihissalam, yang mana Nabi Daud bisa melelehkan besi dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan dari cerita yang sangat singkat ini kita bisa mengambil hikmah dari cerita Nabi Daud tersebut, bahwa yang pertama, kita tidak boleh meremehkan, melecehkan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan tentu saja ada hikmah dan manfaatnya. Hadirin ikhwatul iman, rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan dari cerita yang sangat singkat ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.